Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2061, Asura. Istri-istri Dion tiba-tiba mengerti. Mereka cerdas dengan caranya sendiri. Jika yin primordial seorang perawan cukup untuk menyelamatkan seseorang yang membakar jiwanya, tidak mungkin Dion menjadi satu-satunya yang menggunakan metode ini. Fakta bahwa tidak seorang pun mengetahuinya mungkin benar-benar berarti bahwa itu hanya berhasil untuk Dion. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Dion samar-samar di tengah meditasinya. Aku sudah meramu pil yang dapat mempercepat penyembuhan jiwaku bersama dengan Sol Tome. Hanya saja aku terlalu fokus padamu sehingga tidak meminumnya. Lalu, seseorang mulai menendangku, dan orang lain menabrakku dengan kecepatan penuh seperti overload 3 sisi, jadi aku tidak dapat bertahan lagi. Clara dan Ri saling berpandangan. Detik berikutnya, Dion merasakan pukulan kuat mendarat di sisi kanannya dan tendangan berapi menghantamnya dari sisi kiri. Dion tersedak udara. Bukankah ini keterlaluan? Bagaimanapun juga, dia masih dalam kondisi berbahaya saat ini. Dan, seorang Supreme biasa pasti sudah berubah menjadi gumpalan daging sekarang. Baiklah, baiklah. Aku minta maaf, aku minta maaf. Melihat Dion dalam kondisi pikiran yang siap bercanda, Ri, Clara, Madeline dan Amporae menjadi tenang, menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Tekanan yang diberikan Dion pasti terasa menyesakkan bagi yang lain, tetapi untuk beberapa alasan, mereka kini merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Tangan Dion terulur. Asura. Sebuah lubang hitam api gelap perlahan terbentuk. Saat tubuhnya melengkung dalam pola melingkar, semakin banyak yang terbentuk hingga akhirnya, sistem rumit roda gigi dan rune hitam menyala muncul. Pada saat itu, rasanya dunia runtuh. Penghakiman terakhir tidak lagi berarti bagi Dion. Meskipun itu bisa memperlakukan kehidupan ahli Dao Puncak, dan bahkan Valen, seperti bilah rumput. Begitu pula dengan tinju normal Dion. Namun, tampaknya ada sesuatu yang berbeda secara mendasar tentang susunan Asura ini. Ia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dulu ketika Dion pertama kali membakar jiwanya, ia menyadari bahwa susunannya juga lebih kuat. Namun, saat itu, ia dengan naif mengabaikannya. Dion sekarang menyadari betapa bodohnya hal ini. Yang menentukan kekuatan sebuah susunan bukanlah kekuatan jiwa di baliknya, melainkan kedalaman rune yang digunakannya. Dalam hal ini, susunan berbeda dengan teknik pertempuran. Untuk teknik pertempuran, kekuatan ditentukan oleh kualitas ki dan kedalaman teknik. Namun, untuk susunan, kekuatan hanya ditentukan oleh kekuatan rune yang menyusunnya. Selama Anda bisa menariknya, kekuatannya akan selalu sama. Tentu saja, ada cara untuk meningkatkan kekuatan susunan secara sangat terbatas. Misalnya, teknik manipulasi susunan seperti menambahkan putaran. Dion sering menambahkan putaran cepat ke susunan utama senjatanya untuk memberi mereka daya tembus yang lebih besar. Namun peningkatan kekuatan ini terbatas. Seseorang mungkin ingin menyebutkan Soul Aid, tetapi harus diingat bahwa Soul Aid sebenarnya menggunakan kalkulasi untuk memodifikasi susunan, sehingga mengakibatkan perubahan kekuatan. Jadi, susunan apapun yang Soul Aid terapkan pada dasarnya tidak akan sama lagi. Di masa muda Dion, bakat jiwanya begitu luar biasa sehingga dia sama sekali melewatkan aturan-aturan kecil seperti ini. Jadi, dia tidak mengerti betapa menakjubkannya bahwa susunannya menjadi lebih kuat tanpa mengubah runenya sedikit pun. Apa sebenarnya yang terjadi? Dion bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghancurkan Asura, menyebarkannya ke angin sambil memasukkan pil ke mulutnya. Oh, aku bisa mengendalikan kecepatan pembakaran. Apakah ini mungkin bagi orang lain? Dion tidak pernah mendengar kalau laju pembakaran jiwa dapat dikendalikan, jadi dia selalu berusaha sekuat tenaga sejak awal. Baru saja dia samar-samar berpikir akan lebih baik kalau dia bisa bertahan dalam keadaan ini lebih lama, dan seolah secara bawah sadar, laju pembakaran jiwanya melambat hingga merangkak. Tiba-tiba, semua efek tidak nyaman dari pembakaran jiwa itu lenyap sepenuhnya. Saat Dion berhenti mengerahkan seluruh tenaganya, ia bahkan merasa nyaman. Dion merasa seperti tiba-tiba membuka matanya terhadap dunia baru. Dion terkejut. Ia menyadari saat itu juga bahwa jiwanya sebenarnya pulih lebih cepat daripada terbakar. Seolah-olah ini adalah kondisi yang seharusnya dialami jiwanya. Untuk sesaat, Dion tenggelam dalam pikirannya. Sepanjang hidupnya, pengembangan jiwanya telah melampaui pemahamannya sendiri. Bahkan jika dia tidak secara aktif mengembangkannya, itu tumbuh liar hampir sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Bahkan, ada banyak kali Dion harus secara aktif menekan jiwanya agar tubuhnya sendiri tidak hancur karena tekanan. Belakangan ini, masalah ini semakin jarang terjadi, sebagian berkat konstitusi berlian Titan miliknya, selain alkimianya. Saat ini, Dion samar-samar percaya bahwa mungkin alasan jiwanya menolak memasuki alam overload dengan kekuatan sejati adalah karena mekanisme perlindungan diri.
Mungkin tubuhnya benar-benar tidak akan mampu menahan perubahan itu. Tentu saja, bahkan tanpa memasuki alam itu, jiwa Dion jauh lebih kuat daripada jiwa Overlord meskipun masih berada di alam Dao. Kau benar-benar baik-baik saja, gumam Ri sambil menatap Dion dengan ekspresi aneh. Jiwaku masih terus tumbuh kuat. Dion menjawab lirih, sambil memeriksa dirinya sendiri. Semakin dia mengamati, semakin terkejut pula dia. Pembakaran jiwanya sebenarnya memurnikannya dari kotoran yang masih tersisa. Ki jiwa emas dari pengguna Inate Aurora secara alami sudah lebih murni daripada mereka yang memiliki ki jiwa putih normal. Tetapi jiwa Dion tampaknya ingin melampaui itu. Tidak ada yang lain yang bisa menjadi penyebabnya. Itu pasti konstitusi. Itulah satu-satunya penjelasan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2062, Hati Dao. Dion merasa bahwa ia tiba-tiba kehilangan sesuatu sepanjang hidupnya. Berapa banyak konstitusi dengan kondisi pencerahan yang sulit dipahami yang telah ia temui sepanjang hidupnya? Ada konstitusi Amporae yang mengharuskan jatuh cinta dengan pria yang sama melalui 2 reinkarnasi untuk mewujudkan kekuatan sejatinya. Ada keanehan konstitusi Ri di mana pemerintahan Ratu Elfinnya tidak terwujud sampai dia menyelesaikan konfliknya dengan benih iman Void Kitsune-nya. Ada konstitusi Madeline yang sebelum terbangun membuatnya merasakan nafsu yang tak terkendali selama bulan purnama. Berapa banyak konstitusi yang memiliki kondisi aneh, yang seringkali tidak diketahui bahkan oleh penggunanya? Dion sendiri tidak tahu bahwa Titan Diamond Body miliknya memiliki medan perang kuno sebagai dunianya hingga bertahun-tahun setelah memilikinya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada suatu konstitusi jiwa yang tidak jelas yang memiliki kondisi konyol, yaitu membakar jiwa seseorang untuk mengaktifkannya? Tidak ada buku panduan untuk kultivasi. Mungkin tampak ada karena banyaknya teknik yang ada, tetapi bukankah semua itu ditulis oleh mereka yang awalnya tidak tahu apa yang mereka lakukan? Berapa banyak teknik baru yang diciptakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap milenium, dalam konteks yang sama. Bagaimana konstitusi dapat dipahami dengan mudah? Konstitusi pada awalnya sangat langka. 2 konstitusi yang sama bahkan mungkin tidak muncul dalam generasi yang sama. Belum lagi fakta bahwa populasi di alam fana telah mengalami tren penurunan yang tajam. Dion tiba-tiba merasakan gelombang pencerahan, tubuhnya membeku. Saya selalu percaya kelemahan terbesar jiwa adalah tidak dapat digunakan untuk menyerang secara langsung. Tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Berapa banyak orang yang menggunakan ki untuk menyerang secara langsung? Anda mungkin dapat membunuh seseorang yang jauh lebih lemah dari Anda dengan lonjakan ki, tetapi ketika menghadapi lawan yang levelnya hampir sama atau hampir sama, sebaiknya Anda memilih untuk menggunakan teknik. Jalur yang dilalui ki Anda di meridian Anda, cara ia dikeluarkan, cara ia digunakan, inilah yang membuat jalur energi memperoleh kekuatannya. Sebelum itu, jalur kultivasi tubuh adalah yang paling kasar. Bukankah otot adalah ki dan jiwa dalam konteks ini? Tidak ada yang menggunakan otot mereka untuk menyerang secara langsung, itu akan menggelikan. Kita menggunakan otot kita sebagai tuas untuk menghasilkan torsi dan daya ledak di anggota tubuh kita. Beginilah kekuatan jalur tubuh berperan. Tapi bagaimana dengan jiwa? Kita menggunakan arai untuk menerapkan kekuatan kita, tetapi masalahnya adalah bahwa menskalakan kekuatan ini terlalu sulit. Semakin kuat susunannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkannya. Semakin rumit rune susunannya, semakin kuat susunannya, tetapi sekali lagi, butuh waktu lebih lama untuk menariknya. Tapi ini bukan cacat jiwa, ini cacat teknik yang digunakan untuk menyatukan kekuatan jiwa. Masalahnya adalah terlalu sulit untuk memperbaiki masalah ini. Teknik seperti Soul Aid telah dicoba, tetapi mereka menuntut ambang batas bakat dan stamina yang tinggi. Ini bukan masalahku untuk diperbaiki. Aku tidak perlu melakukannya, dan tidak punya waktu untuk melakukannya. Tapi bagaimana jika konstitusiku menyelesaikan masalah ini untukku? Arai menggunakan rune untuk berkomunikasi dengan surga. Bahasa kuno itu mampu terhubung dengan surga sedemikian rupa sehingga mampu memerintahkannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Itulah sebabnya saya selalu menyamakan menggambar arai dengan menulis kode. Teori sebenarnya di baliknya mirip dengan gerbang. Setiap rune mampu membuka gerbang menuju kekuatan surga. Semakin kompleks rune, semakin besar gerbangnya, dan semakin kuat susunannya. Tetapi bagaimana jika jiwaku mampu secara paksa memperbesar gerbang ini dengan menggunakan rune yang lebih lemah dan lebih sederhana? Mata Dion terbuka lebar. Api putih ilusi di sekelilingnya lenyap sepenuhnya. Setiap orang hanya bisa menggunakan jiwanya untuk membentuk jembatan dengan surga. Tapi bagaimana jika aku bisa melakukan lebih dari sekedar membentuk jembatan? Untuk membuka gerbang surga dengan paksa, untuk merenggut takdir dari cengkeramannya sesuka hatimu. Ini adalah esensi konstitusiku. Tapi apakah ini benar-benar konstitusi? Atau ini adalah hati daoku? Dion samar-samar merasakan hambatan pada tubuh berlian titannya mengendur. Tetapi dia tahu tidak ada gunanya mencoba menerobos sekali lagi.
Dia sekarang mengerti bahwa alasan dia tidak dapat menerobos sebelumnya adalah karena dia kurang pemahaman. Namun, sekarang, dia kekurangan energi. Sungguh lelucon, untuk menyempurnakan tubuh berlian Titan, hanya Ki Abadi yang bisa bekerja. Namun, tubuh Dion tidak dapat menahan hal seperti itu sekarang. Bahkan, tubuh itu tidak akan mampu menahannya kecuali dia berhasil menembus alam fana. Namun, jika dia berhasil menembus alam fana, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyempurnakan tubuh fananya. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu selain lelucon yang kejam? Namun, Dion bukanlah orang biasa. Ia sudah memikirkan dua kemungkinan solusi. Yang satu meramu pil kelas abadi sejati. Masalahnya adalah dia tidak punya ramuan kelas abadi. Ini bukan celah yang bisa dia isi dengan mencangkokkan ramuan kelas fana bersama-sama. Solusi kedua terletak pada sesuatu yang telah lama terbayang dalam benaknya. Alam penguasa. Ketika Dion melakukan kultivasi ganda dengan Ri tadi, ia menyadari kemajuan kekuatan jiwanya telah melambat hingga terhenti. Seolah-olah sekarang ia telah memasuki fase ketiga, memasuki fase keempat tidak mungkin lagi. Pasti ada rahasia yang terpendam di sini. Dan Dion ingin tahu apa itu. Dion menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya, sambil menyeringai jahat. Ri berkedip polos, pura-pura tidak memperhatikan. Di sisi lain, Clara memutar matanya dan jatuh ke bantal, pura-pura tertidur. Madeline bersikap, aku tidak bisa mendengar atau melihat apapun, sementara jarak antara dia dan Amporae, meskipun tidak benar-benar berubah, tampak ratusan kali lebih lebar. Kalian berempat benar-benar ingin menindasku seperti ini? Ri memiringkan kepalanya. Apakah kalian semua mendengar sesuatu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2063, waktu terakhir. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa di sini. Sayangnya, seringai jahat Dion semakin dalam. Oh, sepertinya aku terlalu murah hati sebagai seorang suami. Dia menukik ke arah Ri. Tawa meledak di ruangan itu sebelum memudar menjadi erangan gairah. Beberapa hari kemudian, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu mendapati diri mereka berada di lingkungan yang sangat familiar. Sesekali, seorang ahli baru akan terbang di atas kepala, menatap ke bawah ke arah sungai hitam dengan tatapan ingin tahu. Namun, karena tidak merasakan sesuatu yang berbeda, mereka hanya bisa pergi. Sepertinya kau membuat keributan besar, kata Dion sambil menyeringai. Dengan kekuatan jiwanya dan indera abadi, jika ia tidak ingin dirasakan, mustahil bagi lalat-lalat yang berdengung ini untuk melakukannya. Jadi, ia dan istrinya tidak perlu bersembunyi di balik penutup apapun, mereka berdiri tepat di tepi sungai, bersiap untuk melangkah maju. Ri cemberut, aku masih merasa sedikit tidak nyaman menjadi binatang buas sekarang. Kata-katanya lembut, tetapi Dion tahu bahwa hal ini benar-benar mengganggunya. Pandangannya tiba-tiba berubah karena rasa bersalah. Maafkan aku benar-benar tidak memikirkannya karena aku akan mencintaimu apapun dirimu. Melihat Dion menatapnya dengan serius dan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu, hati Ri tak kuasa menahan rasa hangat. Senyumnya mengembang, semua kekhawatirannya seakan sirna. Clara, Madeline, dan Amporae tersenyum tipis. Tentu saja mereka juga sudah mengucapkan kata-kata itu kepada Ri, tetapi tampaknya dia benar-benar mengutamakan pendapat Dion di atas pendapat mereka. Itu membuat orang cemburu sekaligus menggemaskan. Apakah pohon dunia benar-benar seburuk itu? Tanya Ri penasaran. Dia tidak pernah bersikap tidak baik padaku. Dion mendesah. Aku tidak meragukan itu, tapi aku yakin dia punya motif tersembunyi. Dilihat dari keindahan dunianya, dia tampak seperti penguasa yang baik. Namun, dia melewati batas karena mencoba memanfaatkanmu dalam rencananya. Mungkin dari sudut pandangnya, dia tidak salah. Apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan dunianya sendiri. Secara objektif, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, dia seharusnya memanfaatkan orang lain. Melihat sikap keras kepala Dion, istri-istrinya tertawa cekikikan. Dia memang terlalu overprotektif. Dia selalu berbicara tentang Alauna yang telah menemukan suami yang baik dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi tidakkah dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya karena dia? Siapa yang mereka bohongi, Dion pasti tahu ini. Namun, di matanya, jika Anda tidak memiliki keberanian untuk melawannya, apa hak Anda untuk menikahi putrinya? Baiklah, ayo pergi. Tatapan Dion berubah serius. Aku benar-benar ingin melihat apa yang disembunyikan klan kabut di sana. Dion membawa istri-istrinya ke tempat yang sudah dikenalnya. Air di bawah kakinya langsung menjadi tenang, tampak tidak berbeda dari permukaan cermin hitam. Tak lama kemudian, ia menyelam ke bawah. Namun, istri-istrinya tidak terkejut melihat bahwa lokasi ini jauh berbeda dari usahanya yang terakhir. Sepertinya ia sengaja memasuki wilayah yang salah saat itu. Faktanya, Dion sengaja memilih wilayah yang paling tidak stabil demi membantu Ri memahami keinginan airnya ke tahap yang baru. Seperti ini, mereka memasuki dunia bawah laut yang sudah dikenalnya, kehancuran terlihat di setiap arah. Ini benar-benar terlihat jauh lebih indah daripada sebelumnya, kata Ri samar-samar.
Hubungan Ri dengan air jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Tidak hanya garis keturunan Kitsune saljunya yang jauh lebih kuat, tetapi juga darah rubah surgawi dan kunpeng surgawinya semakin memperkuat hubungan ini. Namun, jika orang lain mendengar kata-katanya, mereka akan menganggapnya gila. Lingkungan ini sama sekali tidak indah. Meskipun segmen sungai ini jauh lebih tenang, bagi mereka yang memiliki mata atau indera yang cukup tajam untuk melihat melalui air yang gelap, masih ada badai yang dahsyat di setiap arah. Ada tornado air di sebelah kanan, menciptakan terowongan udara di bawah air. Namun, jika seseorang dengan santai memasukinya, yang ada hanyalah kematian. Perubahan drastis tekanan air ke udara akan menyebabkan seseorang meledak dari dalam keluar. Dan ini jika Anda berhasil masuk ke kantong udara sejak awal. Bagi kebanyakan orang, bilah air yang berputar akan mengubah Anda menjadi kepalan tangan daging cincang. Di sebelah kiri, terdapat bagian-bagian tempat tornado air ini bertemu di ujungnya. Membentuk bola-bola air besar yang berputar-putar dengan siklon yang menyembur keluar dari permukaannya seperti tentakel. Formasi ini bahkan lebih berbahaya daripada tornado air. Karena sangat tidak stabil dan dapat meledak kapan saja, mengakibatkan ledakan yang begitu dahsyat sehingga di kedalaman seperti itu pun, gunung air akan terbentuk di langit. Tak satu pun dari ini menyentuh binatang buas. Mereka memiliki wajah yang jelek dan cacat seperti binatang buas pertama yang Dion temui di medan perang kuno. Namun, perbedaannya adalah bahwa lingkungan ini jauh lebih buas sehingga siapapun yang tumbuh dewasa memiliki kekuatan yang tak masuk akal. Bahkan yang terlemah pun mengalami kejatuhan dalam kekuatan. Banyak dari binatang-binatang ini tampak sama sekali tidak pada tempatnya. Beberapa dari mereka memiliki wajah mamalia pada tubuh yang mirip ikan. Beberapa binatang yang lebih menyedihkan justru sebaliknya, memiliki tubuh yang seharusnya ditemukan di daratan. Akan tetapi, kehadiran Dion begitu mengganggu sehingga mereka tidak berani mendekat. Apa yang kamu pahami tentang air? Tanya Dion penasaran. Orang lain mungkin khawatir akan merusak dao mereka dengan mendengarkan pikiran orang lain, tetapi Dion sangat yakin dengan hati daonya saat ini. Ditambah lagi, ada teknik tentang menelan dao untuk memperkuat dao sendiri yang diceritakan Raja Naga kepadanya yang masih belum ia gunakan. Saat ini, teknik itu tidak berguna baginya. Namun, siapa yang bilang teknik itu akan tetap berguna di masa mendatang? Saya baru menyadari bahwa air adalah wadah terbaik. Air tidak hanya bisa berbentuk apa saja, tetapi kemampuannya untuk menampung dan mengendalikan tidak ada bandingannya. Meyakini bahwa es adalah bentuk air terbaik bukanlah jalan yang tepat. Es hanya memiliki kekuatan seperti itu justru karena sifat-sifat air. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2064, benarkah? Clara terkekeh, itulah sebabnya aku menyuruhmu untuk serius belajar sains, Ri. Kalau kamu serius, kamu pasti sudah mendapatkan terobosan ini sejak lama. Ri berkedip, merasa sedikit kesal. Dia tidak ingin menyentuh benda sains itu dengan tongkat sepanjang 10 kaki. Benarkah? Tanyanya ragu. Benarkah? Clara mengangguk, mencoba meyakinkannya. Dari segi bahan, air termasuk yang terbaik dalam hal panas spesifik. Yah, terbaik itu subjektif, tetapi singkatnya adalah bahwa dibandingkan dengan bahan lain, air memiliki ambang batas yang sangat tinggi untuk menerima dan menahan panas. Berdasarkan teori ilmiah, untuk setiap joule energi yang dikeluarkan, suhu air, secara rata-rata, akan naik lebih rendah daripada material lain. Pada saat yang sama, lebih banyak energi harus diekstraksi dari air, secara rata-rata, agar suhunya turun. Matahari berbinar, meskipun dia membenci sains, dia tetap cerdas. Penjelasan ini saja sudah cukup baginya untuk mengerti. Jadi maksudmu air dari dunia persilatan dapat membesar-besarkan sifat ini sampai batasnya. Dion mengangguk, itulah sebabnya kemauan es begitu kuat. Sangat sulit mencairkan es sejak awal, terutama jika es berbentuk balok besar. Untuk setiap keluaran kemauan api, dibutuhkan kemauan es yang lebih sedikit untuk melawannya. Air akan selalu memadamkan api, tidak peduli dalam bentuk apapun. Bahkan uap air dapat memadamkan api dengan membuatnya kekurangan oksigen yang dibutuhkannya. Faktanya, panas spesifik es sebenarnya jauh lebih kecil daripada air. Jadi dalam banyak hal, air adalah bentuk yang lebih unggul. Hanya saja sulit untuk memahami dan menerapkan kegunaannya. Ri menjadi semakin asyik dengan kata-kata mereka. Namun, tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap mereka, dia menggelengkan kepala dan tersadar dari lamunannya. Kalian berdua tidak akan menipuku seperti ini. Sains adalah literatur iblis. Melihat dia begitu menantang, mereka berempat tidak dapat menahan tawa. Pengetahuan mereka tidak seburuk itu, adik kecil Ri. Teori musik mereka sangat membuka mata saya dan kakak Amporae. HMPH, apapun yang kau katakan, aku menolaknya. Dion tersenyum. Ia ingat mencoba membuat Ri membaca buku pelajaran, tetapi Ri berkata buku itu membuatnya mengalami PTSD tentang hari-harinya mempelajari etiket kerajaan.
Ia selalu menyukai gaun-gaunnya, tetapi hal-hal seperti teknik membungkuk dan etiket makan membuatnya pusing. Senyum Dion membeku, langkahnya menurun tiba-tiba terhenti. Melihat ini, istri-istrinya segera bersikap waspada, tetapi Dion tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama seolah-olah mencoba merasakan sesuatu. Sepertinya ini lebih serius dari yang kukira. Ucapnya ringan, sangat samar, tapi indera keabadianku baru saja merasakan tekanan yang lebih kuat di bawah sana. Dan, kurasa tekanan itu dengan cepat mendekati tekanan yang mirip dengan apa yang kuhadapi di alam. Dion tidak ingin mempercayai bahwa salah satu tebakannya benar, tetapi tampaknya di bawah air ini ada dunia yang tidak berbeda dengan alam abadi di bawah sana. Apakah ini benar-benar pesawat abadi? Tanya Madeline. Mata Dion menyipit. Tidak, kurasa tidak. Tapi, kupikir sangat mungkin lingkungan ini menumbuhkan tempat yang mungkin tidak berbeda dari alam abadi dalam aksinya, tetapi kurang memiliki substansi. Dion bahkan merasa kata-katanya sendiri sulit dipahami. Namun, yang ingin ia katakan adalah bahwa ada sesuatu yang menciptakan lingkungan di bawah sana yang tampaknya memberikan tekanan serupa dengan alam abadi di bawah sana. Tetapi ada beberapa faktor yang kurang. Misalnya, tidak terdapatnya undang-undang yang paling penting. Alasan Dion hanya bisa mengolah yang Maha Esa di alamnya bukan karena Ki, melainkan karena hukum khusus yang menciptakannya. Kehendak tertinggi di alam fana hanyalah dari alam Dao ke-9. Siapapun yang memahami sesuatu di luar ini hanya bisa mengandalkan ekstrapolasi mereka sendiri atau garis keturunan dan kemampuan khusus mereka. Faktanya, alam Dion bahkan tidak memiliki Ki abadi di dalamnya. Karena ketidaktahuannya sendiri, dia salah menilai bahwa ada Ki. Namun, ternyata tidak demikian. Yang menyebabkan luka-lukanya bukanlah Ki abadi, melainkan efek supresif dari hukum alam ketika menyatu dengan Ki fana. Kombinasi keduanya terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Baru-baru ini Dion mulai memiliki kemampuan untuk menahan tekanan ini lebih baik daripada kebanyakan orang lainnya. Akan tetapi, ini juga berarti bahwa efek supresif dari hukum ini yang dikombinasikan dengan Ki abadi akan menjadi lebih dahsyat. Apapun yang ada di bawah ini tidak memiliki hukum dan bahkan Ki abadi, namun ia menekan dan memusatkan Ki fana ke tingkat yang membuatnya sangat mirip dengan Ki abadi. Seolah-olah ia telah menjadi kategori Ki yang sama sekali baru. Pada saat yang sama, ada beberapa hukum yang sangat lemah. Hukum-hukum itu tidak dapat dibandingkan dengan hukum-hukum lengkap dari alam abadi. Tetapi saya menduga bahwa beberapa penguasa yang memiliki pemahaman mendalam mewariskan pengetahuan mereka di sini. Wajah Dion tampak sangat tegas. Dia sudah bisa merasakan penghalang di tempat ini dan tidak yakin apa yang akan terjadi begitu dia menyeberang. Meskipun ia menggambarkan tempat ini sebagai tiruan dari alam abadi, pikirannya yang lebih dalam menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana ini. Jika ini hanya tiruan dari alam abadi, mengapa indera keabadiannya begitu terbatas? World Seer secara khusus diklasifikasikan berdasarkan kemampuan mereka untuk melihat seluruh alam di alam abadi. Pada dasarnya, bahkan alam abadi seharusnya tidak membatasi mereka begitu banyak. Jadi mengapa tempat ini melakukan hal itu? Dion menatap ke arah istri-istrinya dan tersenyum pahit. Jelas dia ingin memberitahu mereka untuk memasuki dunia batinnya, tetapi mereka sengaja mengabaikannya bahkan sebelum dia sempat mengatakan apapun. Kalau begitu, ayo pergi. Ke dalam ruang yang tampaknya kosong, Dion mengulurkan tangannya melalui air yang menghitam. Sesaat kemudian, tangannya mendapat perlawanan. Seolah-olah ada piring kaca yang tersembunyi jauh di bawah arus laut. Namun, Dion tampaknya tidak terlalu terkejut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2065, Bayal. Dion telah lama melahap ingatan Valen. Dengan kontrol tambahannya atas Dever setelah mencapai alam satu dengan diri sendiri. Ia bahkan dapat memilih dan menentukan ingatan mana yang akan direnggutnya, yang memungkinkan ingatan tersebut untuk tetap hidup. Tentu saja, ini hanyalah kemampuan baru yang ia peroleh setelah ia menyempurnakan kontrol ki jiwanya melalui puluhan tahun meramu pil. Nyawa Valen mungkin masih berguna baginya. Jadi dia membiarkannya tetap hidup untuk saat ini. Sayangnya, ingatan Valen tidak berisi hal yang berguna. Rupanya, satu-satunya misinya adalah memasuki tempat ini dan menemukan leluhurnya. Selain itu, ia harus memberitahu mereka tentang situasi di luar. Selain itu, tidak ada apa-apa. Dion tidak percaya bahwa segala sesuatunya bisa sesederhana itu. Namun, yang ia yakini adalah bahwa Valen tidak berhak mengetahui kebenaran. Setetes darah muncul di tangan Dion. Tentu saja, itu bukan darahnya sendiri, melainkan darah Valen. Melindunginya dari air dengan bola ki, dia menekannya ke lembaran kaca. Air beriak keluar, menciptakan portal di bawah air. Meskipun tampak tidak berbeda dari pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di atas mereka, namun jelas lebih tenang. Sambil menoleh lagi, Dion menggelengkan kepalanya dan menyerah, melangkah maju bersama keempat gadis cantik di belakangnya. Pada saat itu, dunia sepenuhnya memudar.
Tekanan itu bertambah besar setiap saat, seakan-akan mereka dengan cepat turun ke air laut di bawahnya. Indra perasa Dion tetap tertuju pada istri-istrinya. Apapun yang terjadi, ia menolak membiarkan apapun terjadi pada mereka. Karena mereka ingin berada di sisinya, itu tidak masalah. Selama ia di sini, ia tidak akan membiarkan sehelai rambut pun terluka. Cahaya terang menyinari penglihatan mereka. Saat mereka menghilang, situasi di hadapan mereka sangat mirip dengan apa yang diharapkan Dion. Bagaimana mungkin satu-satunya pintu masuk ke dunia mereka tidak selalu dijaga? Di atas kepala mereka, ada kubah transparan yang besar. Itu mengingatkan Dion pada susunan penyembunyian yang dibuat tuannya di atas reruntuhan sekte rusa surgawi, kecuali yang ini jauh lebih besar. Begitu besarnya sehingga orang normal tidak akan mengenalinya sebagai kubah, tetapi lebih suka mengira ada lembaran kaca transparan datar di atas kepala mereka. Akan tetapi, ini hanyalah detail kecil, karena mengenakan baju zirah biru yang indah dan mengacungkan trisula, ada satu skuadron prajurit yang tampaknya telah menantikan kedatangan mereka. Setelah mengamati lebih dekat, Dion menyadari bahwa sebenarnya ada 3 kubah. Yang terbesar, yang saat ini berada di atas kepala mereka, adalah kubah kaca yang paling luar. Lebih jauh ke depan, ada kubah berukuran sedang lainnya dengan kubah lain yang jauh lebih kecil di bawahnya, yang memisahkan dunia bawah tanah ini menjadi 3 wilayah. Wilayah tempat Dion dan istrinya berada saat ini sangat dekat dengan dinding luar kubah. Bahkan, jika bukan karena penglihatan tajam mata kanan Dion, dia tidak akan bisa melihat keluar dari situasi mereka saat ini sama sekali. Dion mengamati semua ini dari dalam ruang yang sangat terbatas. Rincian yang dapat dilihatnya membuatnya tampak seolah-olah dia berdiri di udara terbuka, tetapi kenyataannya dia berada di dalam kandang tanpa pintu. Dia dan istri-istrinya berdiri di mulut gua bawah tanah, yang pintu masuknya tidak hanya terhalang oleh beberapa prajurit berbaju biru, tetapi juga terowongan yang bercabang. Pandangan Dion mengikuti terowongan yang bercabang ini untuk melihat apa yang ada di luar, tetapi bagi siapapun, yang ada di hadapan mereka hanyalah cahaya pucat dari ruang bawah tanah. Bahkan, apa yang disebut pintu masuk yang diblokir itu berjarak ratusan meter dari lokasi mereka saat ini. Hanya saja dengan penglihatan Dion, pintu itu mungkin berada tepat di depannya. Meski Dion mengesampingkan semua hal itu, lingkungan di sekitarnya terasa seolah-olah ia baru saja melangkah ke dalam film fiksi ilmiah aneh. Portal tempat dia dan istrinya baru saja keluar dikelilingi oleh segala macam mesin logam dan kabel hitam setebal lengan bawah manusia. Lampu pucat yang ada dalam pikirannya sebelumnya mengingatkannya pada lampu bohlam yang pernah Dion baca di buku teks dahulu kala. Catatan penulis, pengingat bahwa dunia fana Dion tidak berlatar di zaman modern kita, tetapi beberapa generasi di masa depan. Saya rasa saya telah memberikan banyak petunjuk tentang ini. Tetapi saya telah menulis RMW begitu lama sehingga saya tidak dapat mengingat waktu-waktu tertentu yang saya lakukan lagi, Imao. Sesaat, Dion berpikir bahwa alih-alih melangkah ke dunia kultivasi, ia telah kembali ke dunia fana dengan cara yang aneh. Dari semua hal yang dapat ia harapkan, ini adalah yang terakhir. Sambil mengarahkan pandangannya keluar melalui terowongan yang bercabang sekali lagi, kecurigaan Dion pun terkonfirmasi. Di bawah 3 kubah, terdapat banyak sekali bangunan futuristik. Tentu saja, tidak ada hal-hal yang konyol seperti mobil terbang, tetapi ada banyak kendaraan transportasi yang menunjukkan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah pot perak dengan rel yang berputar-putar di sekitar kota seolah-olah itu adalah roller coaster daripada sarana untuk berpindah dari titik A ke titik B. Melihat ekspresi skeptis Dion, jelaslah para prajurit di hadapannya sepenuhnya salah paham tentang apa yang dipikirkannya. Bayar, salah satu prajurit menusuk rekan prajuritnya dengan siku. Diamlah, apakah itu terlihat seperti ekspresi terkejut bagimu? Jika kau ingin mengingkari utangmu, katakan saja. Siapa yang memintamu bertaruh pada orang desa? Kau konyol. Pada akhirnya, mereka adalah kultivator. Berapa banyak hal konyol yang telah mereka lihat dalam hidup mereka? Keturunan dari garis keturunan kita tidak akan begitu tidak berbudaya. Anggota garis keturunan kita, apakah menurutmu ada orang penting yang akan dikirim keluar begitu lama? Ditambah lagi, dengan begitu banyak generasi yang memisahkan kita dan seberapa banyak darah mereka telah bercampur sekarang. Bagaimana mungkin mereka masih dianggap sebagai salah satu dari kita? Mereka bahkan tidak memiliki pola orang dewasa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2066, tujuan. Saat para prajurit itu mengejek, salah satu dari mereka melangkah maju. Tidak diragukan lagi bahwa dialah pemimpin yang tak terbantahkan, karena saat dia bertindak, tidak ada yang berani berbicara lagi. Namun, Dion tidak begitu memerhatikan hal-hal tersebut. Ia malah asyik dengan pikirannya sendiri. Siapa bilang manusia biasa adalah satu-satunya yang bisa membuat kemajuan dalam sains? Dia selalu mengabaikan kemungkinan itu karena keadaan khusus yang dialami nenek moyangnya. Dalam dunia kultivasi, apa gunanya sains?
Meskipun Dion tidak menganut pemikiran seperti itu, ini adalah kenyataan yang ia lihat terjadi setiap hari. Tidak ada gunanya mendalami jalur yang tidak konvensional ini, terutama karena imbalannya sangat sedikit di awal, jika seseorang dapat maju melalui kultivasi. Namun, ada hal lain yang belum terpikir olehnya sampai sekarang. Bagaimana jika Anda bisa terus maju dalam kultivasi? Bagaimana jika Anda tahu bahwa Anda telah mencapai titik ekstrim dari apa yang dapat diberikan oleh kultivasi kepada Anda? Bagaimana jika Anda tinggal di tempat yang menurut Anda mustahil untuk melampaui atau melangkah maju dalam kultivasi? Tempat yang batas absolutnya adalah alam penguasa. Apakah Anda akan mulai peduli terhadap sains kalau begitu? Petik 1. Menarik sekali. Bibir Dion melengkung membentuk senyum. Sebutkan nama dan tujuanmu. Komandan skuadron prajurit berbaju biru akhirnya berbicara. Matanya yang biru seperti baja tampak mencoba menembus jiwa Dion. Di pipinya, tepat di bawah matanya, ada sisik yang berkilauan dengan warna hijau kebiruan yang indah. Bahkan, sekarang setelah Dion melihatnya, semua prajurit memiliki ciri ini. Mungkin ini adalah pola orang dewasa yang dimaksud orang itu. Nama dan tujuanku, Dion memiringkan kepalanya sedikit. Siapa kamu sebenarnya? Apakah izinmu cukup tinggi untuk mengetahui tujuanku? Pandangan sang komandan menyempit. Matanya beralih dari Dion ke keempat istrinya di belakangnya, lalu kembali lagi ke Dion. Mereka sama sekali tidak tampak gugup berada di sana. Apakah ada yang salah? Klan cabang mereka di permukaan seharusnya tidak berani mengkhianati mereka. Selain itu, mereka bahkan seharusnya sedikit takut terhadap mereka. Bagaimanapun, mereka adalah tiket mereka untuk bangkit di dunia. Setelah triliunan tahun, tingkat kemerosotan seperti apa yang telah mereka hadapi? Atau lebih tepatnya, haruskah mereka menghadapinya? Fakta bahwa mereka dapat bertahan hidup sekarang hanya bisa terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh klan utama. Selain itu, bagaimana mungkin tidak ada rencana darurat yang disiapkan jika mereka memutuskan untuk memberontak? Orang bodoh manapun akan dapat memahami bahwa tidak ada rencana yang berlangsung begitu lama tanpa hal semacam itu. Namun, dia masih berani bertindak begitu kurang ajar. Jika sang komandan saja tercengang, apalagi yang perlu dikatakan tentang bawahannya. Sikap mereka yang tadinya ceria berubah menjadi cemberut. Baru pada saat itulah mereka menyadari sesuatu yang membuat komandan mereka sendiri merasa khawatir. Mengapa keempat wanita cantik itu berdiri di sana? Namun mereka tampaknya hanya bisa melihat Dion, seolah naluri mereka berteriak kepada mereka untuk tidak fokus pada hal lain selain dirinya. Pandangan Dion menyapu seluruh area sekali lagi. Melihat tidak ada lagi yang perlu dianalisis, dia melangkah maju. Ayo pergi, kita mungkin melihat sesuatu yang menarik. Dion tersenyum, lekuk bibirnya yang lembut seakan menghilangkan semua tekanan yang menumpuk di ruangan itu. Satu-satunya masalah adalah senyum ini bukan untuk mereka, melainkan untuk istri-istrinya di belakangnya. Sang komandan terkejut dan terbangun oleh gerakan Dion yang tiba-tiba. Mohon tunggu, pihak berwenang terkait telah dihubungi. Mereka akan segera datang. Sayang sekali, kata Dion datar. Aku tidak ingin menunggu. Kurasa mereka seharusnya sudah tahu aku akan datang sejak lama, tetapi mereka masih belum tahu. Jika aku terus menunggu mereka, bukankah itu berarti aku sudah menerima bahwa mereka memandang rendah diriku? Ini, sang komandan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Beberapa saat yang lalu dia tampak sangat percaya diri, tetapi anak laki-laki ini tampaknya telah menguasai situasi dalam sekejap. Dion terus melangkah maju, melewati sang komandan tanpa banyak berpikir dan langsung menuju ke kota di seberang. Tak lama kemudian matanya tertuju pada apa yang telah dilihatnya sebelumnya. Akan tetapi, kota besar itu terhalang oleh tembok kota yang tinggi, memisahkan tanah tandus tempat mereka berdiri dari peradaban mereka. Clara mendesah. Mengapa kamu ngotot membuat semua orang yang kamu temui marah? Dion tertawa. Siapa yang meminta mereka memandang rendah aku? Mereka tidak meremehkanmu, mereka meremehkan Valen. Clara memutar matanya. Dion hanya menyeringai, pura-pura tidak tahu bedanya. Karena dia ada di sini menggantikan Valen, dia mungkin juga harus berjuang untuk mendapatkan kembali sebagian martabat mereka. Bukankah mereka klan dari kerajaannya? Melanggar martabat kekaisaran Vananya adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Sampai dia sendiri yang mengusir mereka, mereka tidak dapat pergi bahkan jika mereka mau. Untuk saat ini, wajah mereka adalah wajahnya juga. Dion terangkat ke udara, sama sekali tidak menyadari tatapan terkejut para prajurit yang mengejarnya. Ini, para prajurit tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir dari punggung mereka. Terbang di alam fana membutuhkan kekuatan seorang pengumpul esensi. Di medan perang kuno, persyaratannya sangat ketat sehingga hanya makhluk tinggi yang memiliki stamina yang diperlukan untuk mempertahankannya. Namun di tempat ini, hanya penguasa yang hampir tidak dapat mengangkat 1 inci pun dari tanah. Namun Dion sudah berada beberapa puluh meter di udara. Tiba-tiba Dion terdiam, ia menoleh ke belakang,
ki angin kencang mengalir deras dari tubuhnya saat ia membawa serta istri-istrinya. Mampu mengangkat begitu tinggi ke udara. Hanya 3 penguasa segi yang bisa melakukannya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia jelas hanya seorang ahli Dao. Ketika dia melihat betapa mudahnya Dion mengangkat istri-istrinya ke udara, sang komandan hampir pingsan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2067, halus. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa medan perang kuno adalah dunia konstitusi Dion. Mereka semua pada dasarnya adalah penghuni tempat tinggalnya. Bagaimana mungkin terbang sama sulitnya baginya seperti bagi mereka? Dion tidak hanya lebih kuat di medan perang kuno daripada di alam manusia, ia juga sangat kuat dalam keinginannya. Tepat saat Dion hendak melayang dan memasuki tembok kota, rombongan yang telah ia nantikan selama ini akhirnya muncul. Di pucuk pimpinan, ada seorang wanita setengah baya dengan kecantikan yang matang. Rambutnya berwarna merah muda lembut, hampir merah muda tetapi tidak sepenuhnya. Gaunnya berkibar seperti sayap di punggungnya dan pupil matanya berkilauan dengan warna kuning keemasan yang cerdas dan lembut. Seperti yang lainnya, dia memiliki sisik seperti naga tepat di bawah matanya dan di pipinya. Namun, sisiknya jauh lebih tebal dan lebih terang daripada sisik komandan di bawahnya. Selain itu, sisiknya berwarna merah lembut seperti rambutnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat melihat seberapa tinggi Dion terbang, tetapi keterkejutan itu ditutupi oleh tabir ketenangan yang tebal. Jika bukan karena mata kanan Dion, dia akan sama sekali tidak menyadari perbedaan kecil ini. Dion menatap wanita cantik setengah baya itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sebenarnya, agar dia terlihat sedikit lebih tua dengan tingkat kekuatannya, dia pasti sudah hidup selama beberapa juta tahun. Mempertahankan daya tarik seperti itu setelah bertahun-tahun benar-benar suatu prestasi. Jika Dion adalah seorang pria lajang, ide untuk bersama dengan wanita cantik yang sudah dewasa akan menjadi godaan yang cukup besar. Sayangnya, dirinya yang sekarang tidak mengizinkan oksigen untuk memikirkan hal tersebut. Sepertinya, aku sudah tua. Eleanora menatap kekuatan dan ketidakpedulian Dion dengan mata ingin tahu. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu. Dia belum pernah melihat seorang pemuda selevel ini. Sebagai penduduk medan perang kuno, dia langsung tahu bahwa Dion memiliki aura seorang penyerbu. Ini berarti usianya paling lama 1000 tahun. Namun, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk berdiri bersamanya di langit, belum lagi membawa 4 wanita cantik bersamanya, tanpa masalah sedikit pun. Saya berasumsi Anda adalah para petinggi yang dia maksud, tanya Dion. Salah satu tetua di belakang Eleanora mengerutkan kening. Wah, meskipun kamu punya sedikit kekuatan, belumkah kamu mengerti manfaat menghormati orang yang lebih tua? Selain itu, kota kita punya peraturan. Hanya mereka yang bisa terbang ke langit dengan kekuatan mereka sendiri yang diizinkan terbang di udara. Sehelai rambut di kepala istriku lebih berharga daripada siapapun yang berada di bawah sana. Jika kau meminta mereka untuk merendahkan diri, aku sarankan agar kau pikirkan ulang kata-katamu. Tatapan mata Dion yang tajam membuat jiwa sang tetua bergetar. Eleanora terus memperhatikan dengan sorot mata penasaran yang semakin tajam. Sepertinya dia tidak berniat ikut campur. Bukankah benda itu hanya terbang di udara, kata Madeline ringan. Sebelum si tetua bisa mencibir, merasa bahwa dia telah dilepaskan, terjadi perubahan mendadak yang mengejutkan mereka semua. Tubuh Madeline tiba-tiba diselimuti oleh api ungu. Suara burung phoenix mengguncang langit, sayap ungu yang anggun menghiasi punggungnya yang halus. Saat tubuhnya menguat, darah phoenix mengalir melalui pembuluh darahnya. Bagaimanapun, dasar dari kultivasi tubuh normal ditemukan dalam darah. Selain itu, meskipun hanya penguasa 3 sisi yang dapat terbang dengan mudah. Bukankah Madeline sudah tidak lebih lemah dari penguasa 2 sisi? Ditambah dengan warisan seorang kaisar langit, hasilnya mudah ditebak. Ri tersenyum tipis, tampaknya menganggap perubahan ini menarik. Tanpa ragu, dia melangkah keluar dari pusaran ki angin Dion yang lembut, terbang di udara dengan sangat mudah. Sementara Madeline adalah penguasa dengan 2 sisi, Ri telah melangkah ke sisi ketiga. Sejak awal, ini bukan masalah besar baginya. Sial, aku baru saja bersenang-senang. Kenapa aku harus mulai berusaha karena beberapa anjing tidak bisa menutup mulut mereka? Clara bergumam pelan, tetapi siapa di sini yang bukan seorang kultivator tingkat tinggi? Kata-katanya membuat wajah tetua itu tidak berbeda dari hati. Angin kencang berembus dari tubuhnya. Tiba-tiba, berat badannya tidak lebih berat dari sehelai bulu. Dia bergoyang di udara seolah-olah dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Clara bahkan lebih mudah berdiri di udara daripada Ri. Amporae dengan acuh tak acuh menyaksikan kejadian ini dan sama sekali tidak berencana untuk mengambil tindakan. Namun, melihat para tetua itu segera mengalihkan pandangan mereka yang tercengang ke arahnya, dia hanya bisa menghela nafas. Pada saat itu, aura pembantaian yang tajam menyelimuti kota luar. Keadaan panik segera terjadi, seolah-olah api penyucian telah turun ke atas mereka.
Cahaya merah darah menyapu Amphorae yang dikelilinginya, membungkus seluruhnya dalam kepompong merah tua. Perlahan, kepompong ini terbuka, memperlihatkan 6 pasang sayap berwarna merah darah. Satu tamparan lembut mengirimkan angin kencang ke segala arah, mencekik udara dengan bau darah dan tekanan. Semakin lama orang tua itu menonton, semakin pucat wajahnya. Dari semua hal yang dia pikir akan terjadi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, apalagi ini adalah hal terakhir yang dia pikirkan, dia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan ini. Seorang pemuda yang mampu terbang di udara sendirian sudah cukup menghancurkan. Tapi jika ada 4 orang lainnya, yang sama mudanya, yang mampu mencapai level ini, itu terlalu berlebihan. Tiba-tiba, kata-kata Dion tentang istri-istrinya yang jauh lebih berharga daripada mereka yang berada di bawah bergema di telinga mereka sekali lagi. Di dunia persilatan, kekuatan berkuasa di atas segalanya. Bahkan ketika mereka mempelajari ilmu pengetahuan di sini, kekuatan masih menang di atas segalanya. Si tetua menelan ludah, tak sanggup menatap mata Dion. Tidak mungkin klan Mist kita menghasilkan 5 orang jenius seperti itu bahkan setelah bertahun-tahun. Kan? Tatapan Eleanora berbinar, matanya berbinar dengan cahaya yang jauh lebih terang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2068, mengapa? Itu sama sekali tidak masuk akal. Berdasarkan semua fakta, klan Mist mereka saat ini dapat menyapu bersih seluruh medan perang kuno kecuali klan itu sendiri. Meskipun klan itu tampak setara dengan yang lain di permukaan, bahkan mereka tidak berani meremehkan mereka. Akan tetapi, mereka pun tidak memiliki satupun kejeniusan yang setara dengan kelima orang ini. Bagaimana mungkin? Insting pertamanya adalah berpikir bahwa mereka adalah mata-mata. Tapi, klan manapun yang berasal dari kelima orang ini pasti jauh lebih kuat dari mereka. Bukan, bagaimana mungkin mereka peduli pada mereka? Dia tidak akan pernah menduga bahwa Dion membangun klannya sendiri dari awal. Kenapa tidak? Tanya Dion. Saya rasa Anda lebih tahu jawaban pertanyaan itu daripada saya, kata Eleanora sambil tersenyum. Kalau begitu, pertanyaan sebenarnya adalah apakah Anda benar-benar peduli dengan jawaban atas pertanyaan itu? Oh, dan kenapa aku tidak peduli? Sederhana saja, klan Mist kita telah menunggu begitu lama untuk kesempatan ini, tetapi kita hanya tahu sedikit tentangnya. Apakah kau benar-benar berharap aku percaya bahwa leluhurku menunggu triliunan tahun hanya agar aku bisa memberimu laporan perkembangan dunia luar? Tentu saja Dion tidak akan mengatakan ini. Tetapi alasan sebenarnya mengapa dia begitu skeptis tentang semua ini adalah karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tidak hanya tidak menyebutkan dunia bawah tanah ini sekalipun, dia bahkan tidak menyebutkan sedikit pun tentang klan Mist. Keduanya gagal seolah-olah tujuan mereka tidak ada hubungannya dengan dunia fana sejak awal. Masalahnya adalah siapapun di medan perang kuno, terutama mereka yang sekuat klan kabut ini, tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Hanya untuk pertemuan biasa dengan Dion. Mereka tidak hanya membawa seorang penguasa dengan 3 sisi, tetapi 3 penguasa dengan 2 sisi. Siapa yang menggunakan rombongan seperti itu untuk pesta pengawalan? Namun, Dion seharusnya percaya bahwa klan yang begitu kuat menyerah begitu saja pada gagasan untuk kembali ke alam fana? Itu konyol. Bukankah informasi merupakan faktor terpenting dalam menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang? Mengapa kita tidak berinvestasi begitu banyak untuk itu? Jika kau paham bahwa ini sangat penting, lalu mengapa kau merahasiakannya dariku? Bukankah justru karena itu penting aku merahasiakannya darimu? Mungkin jika aku orang luar. Tatapan Dion berkilat samar-samar. Mungkinkah kau memperlakukan klan cabang kami sebagai klan orang luar? Penampilan Eleanora yang tadinya jenaka berubah serius terhadap tuduhan Dion. Mungkin di masa lalu, klan kabut tidak memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya, tetapi melihat kekuatan yang dimiliki kelima orang ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya lagi. Mari kita bicarakan hal-hal seperti itu di masa mendatang. Untuk saat ini, selamat datang di kota bawah laut kami. Kami tidak pernah memberinya nama karena kami tidak ingin Anda menganggapnya sebagai rumah. Ini tidak lebih dari sekadar batu loncatan. Nada bicara Eleanora yang tegas membuat Dion sedikit lengah, tetapi dia tetap mengikutinya. Pemandangan sekelompok orang terbang di atas kota merupakan kejadian langka bahkan bagi penduduk kota bawah laut ini, jadi tidak mengherankan banyak orang menunjuk dan menatap. Namun, aura haus darah yang dipancarkan Amphorae menyebabkan banyak orang melakukannya sambil menggigil. Tak lama kemudian, Eleanora telah membawa mereka ke sebuah istana megah, meskipun hanya memiliki 2 lantai. Namun, kekurangan istana itu dalam hal tinggi lebih dari cukup untuk menutupi kemegahan dan lebarnya. Istana itu memiliki struktur tepi lunak megah yang sedap dipandang mata dan secara arsitektural kokoh. Tidak lama kemudian, Dion dan istrinya ditempatkan di sebuah kamar mewah. Luas perseginya jauh lebih besar daripada 6 rumah yang disambung menjadi satu. Rumah itu dipenuhi warna-warna hangat biru, ungu, dan hijau,
sehingga memberikan rasa nyaman. Apakah memang semudah itu? Ri menjatuhkan diri ke tempat tidur besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin mereka tidak peduli, kata Dion sambil berpikir, sambil melihat keluar jendela. Jika mereka benar-benar tidak peduli, mengapa harus menginvestasikan begitu banyak uang selama triliunan tahun? Jika hanya ada orang dari luar, mereka bisa saja menangkap siapapun dari para penyerbu yang masuk kali ini. Ri menjawab, mungkin, kecuali mereka sudah menduga era ini akan sangat lemah. Maksudmu mereka mengira era kita akan lemah dan ingin mengangkat perwakilan mereka sendiri untuk digunakan sebagai hasilnya? Bagaimana mereka bisa begitu yakin akan hal seperti itu? Dan bahkan jika mereka begitu, apakah Valen benar-benar sekuat itu? Tatapan mata Dion bersinar dengan cahaya pembunuh. Setelah mengetahui tentang kemungkinan perbuatan pohon dunia, dia mulai mengamati segala sesuatu dengan mata skeptis. Para kurcaci berkata bahwa hanya ras terkemuka di era ini yang mampu mengetahui rahasia ini. Tetapi apakah ini benar-benar terjadi? Bagaimana rahasia seperti itu bisa dijaga dengan sempurna? Selain itu, meskipun klan tingkat rendah tidak tahu seberapa kuat klan Mist, mereka mampu menjamin kelangsungan hidup klan cabang mereka selama entah berapa generasi. Bahkan jika mereka bukan ras yang unggul, apakah mereka jauh dari itu? Siapa yang bisa mengatakan dalam kasus itu bahwa mereka bukan yang paling mungkin mengetahui rahasia seperti itu? Jika mereka sadar, mereka pasti bisa merencanakan masa depan seperti itu. Dan dalam kasus itu, jika mereka tahu apa yang terjadi pada alam fana, mengapa mereka tertarik untuk kembali ke sana? Mengapa mereka mau menginjakkan kaki di alam yang sedang sekarat? Jika Dion adalah mereka dan mengetahui rahasia tersebut, bukankah dia akan melakukan segala cara untuk membawa dia dan orang-orangnya pergi sejauh mungkin? Untuk pertanyaan pertamamu, aku tidak begitu yakin. Dion berkata jujur sebelum memberikan senyum menggoda pada istrinya. Sepertinya istri kecilku menjadi sangat manja. Valen mungkin lemah terhadap kita, tetapi dalam hal standar normal di alam manusia, apakah dia lemah? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2069, triliunan. Beberapa hari kemudian, Dion dan istri-istrinya akhirnya dipanggil oleh para tetua kota bawah laut ini. Mungkin mereka mengira mereka memberi tekanan pada Dion dengan menunda kedatangannya, tetapi kenyataannya adalah Dion telah menghabiskan waktunya dengan santai tanpa peduli apapun di dunia. Dia menemukan bahwa dalam lingkungan yang sangat menekan ini, kekuatan tubuh Madeline meningkat pesat seiring dengan penggunaan pil racikannya, jadi itu sangat berharga. Jika Madeline dapat menerobos dengan tubuhnya, dia akan hampir tak terkalahkan dalam alam penguasa tiga sisi. Ini benar-benar tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Bahkan kultivasi Ki Clara dan Amporae meningkat pesat jauh lebih banyak daripada di dunia luar. Ada sesuatu yang diberikan oleh penekanan ini yang tidak dapat dilakukan oleh susunan akumulasi Ki Dion. Saya harus melihat apakah saya dapat memodifikasi susunan saya untuk meniru atmosfer ini. Pada akhirnya, bukankah itu hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang Ki Air? Saat Dion tenggelam dalam pikirannya, ia dan istri-istrinya berjalan menuju aula besar. Ada banyak kursi di sekelilingnya, tetapi hanya 3 yang terisi. Yang satu ditempati oleh Eleanora, dia duduk di sebelah kanan. Di sebelah kiri, ada seorang pria parubaya yang memiliki sisik berpola emas terang di bawah mata dan di pipinya, ditambah dengan rambut putih dan mata emas yang tajam. Akhirnya, di tengah-tengah, ada seorang wanita tua yang tubuhnya tampak mengecil karena usianya. Kakinya tidak dapat menyentuh lantai dan punggungnya membungkuk hingga membuat orang-orang yang hanya menonton merasa tidak nyaman, apalagi dirinya sendiri. Mungkin dulu, sisik di bawah matanya tampak cerah dan cemerlang. Namun, sekarang, warnanya sama abu-abunya dengan rambutnya dan sama kusamnya dengan tatapan matanya yang seolah buta. Namun, saat melihatnya, mata Dion menyipit. Ia merasa bahwa dari semua ahli yang pernah ditemuinya, dialah yang paling kuat. Bahkan, dia pasti sangat dekat dengan alam 4 sisi. Dion merasa bahwa alam 4 sisi merupakan titik balik yang besar menuju sesuatu yang sama sekali tak terlihat sebelumnya, tetapi dia tidak pernah lebih yakin akan kenyataan ini hingga hari ini. Mampu tumbuh begitu kuat, tetapi masih gagal untuk menerobos. Sebenarnya apa itu alam penguasa 4 sisi? Begitu mudah, namun begitu kuat. Sungguh langka sebenarnya. Suaranya sangat tua dan tak tertandingi. Dion merasa bahwa mungkin guru besarnya pun tidak memiliki suara yang sekeren itu. Namun, pria tua itu tidak pernah serius tentang apapun. Dion tiba-tiba merasa kehilangan sosok lelaki tua itu. Itu adalah perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia punya banyak utang yang harus ditagih dari lelaki tua itu begitu dia naik tahta. Tapi pertama-tama, dia harus memasuki lantai atas menara epistemik. Sayangnya, menara itu tidak mengizinkannya melakukannya kecuali dia menjadi makhluk tinggi dan Dion masih kekurangan kekuatan untuk memaksa masuk. Bagaimanapun juga, dia akhirnya akan menemui lelaki tua itu.
Dion tersenyum. Nenek moyang klan Mist, kita sungguh luar biasa. Terimalah ini sebagai hadiah, anggaplah ini sebagai tindakan bakti dari junior ini. Sebuah pil obat muncul di tangan Dion dan perlahan melayang di udara hingga melayang di hadapan leluhur klan kabut yang sudah keriput. Pada saat itu, nenek yang membungkuk itu tiba-tiba menegakkan punggungnya. Suara tulang yang sudah lama tidak digunakan bergema di aula yang sunyi. Eleanora dan tetua bersisik emas itu tidak berani bersuara saat leluhur mereka sedang berpikir. Pil ini, dari reruntuhan kuno mana kau mendapatkannya? Reruntuhan kuno, leluhur, kau salah. Junior ini sendiri yang memurnikan pil ini. Mendengar kata-kata itu, leluhur Mist gemetar, kerutan dalamnya bergetar seiring dengan emosinya. Dia mengambil pil itu dari udara, lalu mengamatinya dengan saksama. Kau tidak akan meracuni wanita tua ini. Kan, bagaimana mungkin aku tega melakukan hal seperti itu kepada seniorku yang terhormat? Mungkin wanita tua itu tidak begitu peduli dengan kata-kata Dion. Karena sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sudah menelannya. Tidak ada kembang api, tidak ada kemegahan dan kemewahan, hanya tegukan ringan dari seorang wanita tua. Akan tetapi, meskipun upacara sebelumnya ironisnya tidak seremonial, apa yang terjadi setelahnya membuat kedua tetua di masing-masing sisinya memegang erat kursi mereka. Di depan mata mereka, leluhur mereka mulai berubah. Pertama, batuknya hanya sekali, membuat darah hitam beterbangan keluar dari tubuhnya. Awalnya, mereka mengira Dion benar-benar telah meracuninya. Namun perubahan berikutnya membuat mereka terdiam di tempat duduk. Nenek moyang mereka mulai tumbuh lebih tinggi secara perlahan. Bukan bertambah tinggi, melainkan tulang-tulangnya yang rapuh mulai mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Tulang punggungnya tegak, pinggulnya mengendur, kerutan-kerutannya kembali terentang menjadi kulit yang lembut dan elastis. Di depan mata mereka, seorang wanita tua dengan satu kaki di dalam kubur berubah menjadi wanita cantik mungil nan lembut dengan ciri-ciri Dewi Surgawi. Bahkan sisik-sisiknya yang mulai memutih kembali berkilau putih bersih, memancarkan cahaya redup yang tak lain adalah cahaya suci. Wanita tua itu, atau lebih tepatnya, wanita yang dulunya tua itu mulai tertawa riang. Namun, suaranya tidak setua dulu. Sebaliknya, suaranya berubah menjadi lonceng merdu yang hanya menyejukkan telinga. Dalam sekejap, dia kembali ke masa mudanya. Tidak, bahkan masa kekuatannya. Untuk hal ini saja, aku tidak peduli dengan identitas aslimu. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan sang leluhur setelah dia berhenti tertawa sendiri. Kakinya yang sekarang panjang disilangkan satu sama lain, kelembutannya meresap satu sama lain dalam adegan mimisan. Sayangnya, atau mungkin untungnya, karena tinggi badannya menyusut, gaunnya sekarang terlalu pendek beberapa kaki, sekarang berhenti sekitar pertengahan paha. Seorang pria normal akan merasa sulit mengendalikan diri sebelum kejadian seperti itu. Saya akan langsung ke intinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2070, tersembunyi. Triliunan tahun yang lalu, klan Mist kami menyadari bahwa mengandalkan alam fana bukanlah lagi pilihan. Saat itu, karena serangkaian peristiwa, kami memasuki medan perang kuno. Singkatnya, di wilayah kita, ada aturan tersembunyi dari fase pertama medan perang kuno. Aturan tersembunyi ini adalah kunci kita untuk meninggalkan dunia yang sekarat. Mata Dion bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya keunikan permainan kuno ini akhirnya bersinar. Mata Dion menyipit. Seperti yang kau tahu, karena medan perang kuno adalah permainan kuno ketiga dan terakhir, tidak banyak yang bisa kuceritakan kepadamu tentang aturan tersembunyi ini. Dulu, batasannya begitu ketat sehingga aku bahkan tidak bisa menyebutkan fakta bahwa ada aturan tersembunyi sama sekali. Tapi, Dion bisa melihat ketidakberdayaan dalam tatapan Mist Ancestor. Mungkin dia berharap bahwa prediksi para pendahulunya akan salah. Tetapi fakta bahwa dia bisa menyebutkan aturan ini saja sudah menunjukkan melemahnya alam fana mereka. Pertama kali Dion menemukan permainan kuno adalah di kerajaan Elfin. Mereka telah menggabungkan konsep permainan itu ke dalam susunan yang melindungi makam mereka. Saat itu, setelah Dion berhasil mengetahuinya, ia mencoba menjelaskan aturannya kepada Ri yang saat itu berada di sisinya. Namun, Ri tidak mendengar apapun selain keheningan selama penjelasannya. Sekarang, situasinya jauh berbeda. Kekuatan Dion, dan juga kekuatan leluhur, keduanya mendekati batas ekstrim yang diizinkan oleh alam fana. Jadi, menurut definisinya, batasan yang dapat diberikan oleh alam fana kepada mereka sudah sangat terbatas. Namun, dalam situasi seperti ini, secara teori surga seharusnya mampu menekan mereka. Lagi pula, surga di alam fana dan surga di alam abadi bukanlah entitas yang terpisah, mereka seharusnya menjadi satu. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin entitas itu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya di sini? Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang jelas, dunia fana jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Hampir sampai pada titik di mana Dion dan leluhur ini dapat mengabaikan aturannya sepenuhnya. Leluhur Mist menggelengkan kepalanya.
Mungkin dia masih belum terbiasa dengan kurangnya kekakuan di tubuhnya, karena gerakannya jauh lebih berlebihan dari yang seharusnya. Namun, alih-alih merasa canggung, dia melupakan perasaannya yang rumit dan tersenyum cerah lagi. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Aku yakin karena insting pertamamu bukanlah mempertanyakan mengapa kita ingin meninggalkan pesawat ini, kamu sendiri mengerti situasi genting yang sedang kita hadapi. Dion mendesah. Pertanyaannya adalah, apakah tujuanmu adalah mencari jalan menuju alam abadi, atau apakah kamu memasuki dunia yang terpisah? Mata emas pucat leluhur Mist berbinar. Kita ingin memasuki dunia yang terpisah. Jalan menuju alam abadi. Terlalu berbahaya bahkan untuk aku tempuh sendirian. Mendengar kata-kata ini, yang penuh dengan makna tersembunyi, hati Dion bergetar ketika gelombang dikirimkan melaluinya. Pertama, leluhur ini telah mengakui bahwa jalur seperti itu memang ada di medan perang kuno ini. Kedua, dengan menyadari betapa berbahayanya jalur itu, Dion jadi tahu di mana jalur itu berada. Menarik, kata Dion perlahan. Fase pertama jauh lebih rumit daripada yang diketahui siapapun. Leluhur Mist melanjutkan seolah-olah topik sebelumnya tidak pernah disebutkan. Namun, kebenaran mendasarnya tetap sama. Tujuannya adalah untuk mempercepat kemajuan para pemuda yang masuk. Dion mengangguk dengan serius. Saya mengerti, katanya. Medan perang kuno diciptakan setelah perang antara malaikat dan Titan. Sudah terdokumentasikan dengan baik bahwa Titan kalah karena mereka kehilangan keinginan untuk berkembang, mereka menjadi puas diri. Mereka kehilangan keunggulan yang membawa mereka pada kemenangan atas Beast. Namun, stagnasi dalam evolusi ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh surga, benarkah? Sepertinya kau mengerti lebih dari yang kukira. Itu benar sekali. Tujuan dari medan perang kuno, dari apa yang disebut ras puncak, dari permainan kuno ini, adalah untuk memastikan bahwa kita terus maju. Namun, leluhur klan kabut kita meramalkan bahwa model ini akan segera runtuh, bahwa pada penurunan ketiga medan perang kuno ini, surga akan dipaksa untuk mencoba dan mengatur ulang segalanya dan mencoba lagi. Inilah sebabnya mengapa penurunan ini jauh lebih awal daripada yang lain. Jadi, pada dasarnya apa yang kau katakan adalah bahwa kesempatan yang disediakan surga bagi para pemuda untuk berkembang jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Dion tiba-tiba tersenyum lebar. Mungkin saja klan kuat seperti kalian yang telah lama berada di penjara ini sengaja menyembunyikannya. Leluhur Mist tersenyum menanggapinya. Setengah dari tujuan permainan kuno adalah mencari tahu aturannya. Siapa bilang ada yang salah dengan sengaja menyembunyikan aturan dari lawan? Bagaimanapun, ini adalah pertempuran klan gagal melawan alam fana. Klan yang gagal tidak dapat menggunakan aturan tersembunyi, ini untuk diri mereka sendiri, jadi pilihan terbaik mereka adalah bermain keep away. Dion akhirnya mengerti segalanya. Jadi, Anda perlu menyiapkan keturunan yang kuat dan dapat dipercaya. Yang tidak akan terlalu terpengaruh oleh kemerosotan standar dunia fana dan dapat melewati aturan tersembunyi, ini untuk Anda dan membuka jalan menuju pelarian. Saya bahkan berani percaya bahwa karena aturan tersembunyi, yang Anda bicarakan itu tersembunyi di bawah air dalam ini. Tempat yang bisa dikatakan paling berbahaya di bagian fana medan perang kuno ini, kemungkinan besar itu adalah peluang terbaik yang tersedia di fase pertama. Pupil mata leluhur Mist menyipit terhadap analisis tajam Dion, terutama saat dia menekankan kata fana, namun dia tetap mempertahankan senyumnya. Jadi apa pendapatmu? Apakah kamu setuju? Apakah kamu akan menentang aturan tersembunyi ini? Bibir Dion melengkung. Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.